Oke guys, welcome back to Offside Opinion. Kita sudah melewati masa-masa quarter final di Piala Dunia 2026 ini. Dan kali ini kita akan bahas untuk match-match yang quarter final. Tetapi jangan lupa kalian untuk like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk lihat video-video seperti ini. Ada analisis, prediksi, dan games-games di sana. Jangan lupa subscribe. Kita mulai aja deh. Yang pertama, Prancis Maroko. Yes, kemenangan 2-0 sangat nyaman untuk Prancis, ya kan? Aman, tenang, santai mainnya. Jadi tapi menurut lu ini untuk Maroko ini mereka lagi underperform banget sebenarnya kalau gue lihat Prancis kan? Gue nggak tahu ya, mungkin Prancis ini udah ngeluarin 100% dari mereka atau belum. Karena mainnya santai banget dengan Marokonya yang gimana di babak group stage di 32-16 besar, gue mainnya bagus gitu. Lawan Brazil bagus, lawan tim-tim yang lain juga bagus. Lawan Belanda bagus nguasain, tapi di sini mainnya beda banget. Tapi pertanyaannya adalah apakah ini Maroko yang gue nggak tahu ya, apakah ini Maroko yang emang lagi underperform, pemain-pemain yang mungkin tekanan, mungkin situasi di sana, atau emang ada Prancis is too good, so they make Maroko underperform gitu. Iya, Prancisnya kebagusan banget. Iya, soalnya Maroko udah 2022 udah semifinal. Ngadepin tekanan kayak gini udah biasa. Ngadepin situasi kayak gini menurut gue udah bisa, tapi they just don't face this kind of friends. Iya sih, emang kalau kita bilang tahun ini Prancis tuh benar-benar menakutkan sih. Mbappe yang udah mau golden boot lagi nih kayaknya nih. Mbappe udah mau golden boot lagi. Yes, Dembele, Olise, dan juga pergantian pemainnya juga gitu. Ada Doué, ada Barcola gitu. Dan menurut gue udah benar-benar bagus banget sih. Dan kayaknya kalau dilihat sih mungkin bisa jadi faktor dua-duanya ya. Mungkin Maroko nggak bisa perform sebagus itu menghadapi kualitas yang benar-benar bagus kayak Prancis gitu. Ya. Menurut gue mungkin yang tepat adalah Prancis yang ngebuat mereka underperform. Prancis kualitasnya yang ngebuat Maroko tuh mainnya kurang bagus dan nggak kayak di match-match sebelumnya karena dikuasain semuanya. Sekarang gini, lawan Prancis lu mau nyerang susah. Ini lawan Prancis ya, itu lu main gimana juga udah susah menurut gue. Mau main bertahan udah terbukti bisa kalah. Mau main transisi kayak Maroko kemarin dibuktiin juga. Jadi it's confusing buat gimana cara ngarahin Prancis ya. Tapi itu Maroko belum menemukan cara dan belum ada tim yang menemukan cara. Iya benar-benar kayaknya udah macam-macam tim dilawan juga, tapi emang nggak ada yang bisa stop mereka gitu. Stop secara gak benar-benar stop lah gitu. Jadi sebawa sampai adu penalti lah nggak ada kan? Nggak ada, even extra time. Bahkan Allah udah main kayak Paraguay kayak gitu. Iya, masih kalah. Walaupun jadi, emang penalti ya, tapi tetap lah masih kalah gitu. Dan itu lu mereka kalau bingung misalnya terutama di kiri ya yang kita lihat dinamis banget, kadang Barcola kadang Doué, bener-bener menurut gua nggak ada yang dominan siapa yang lebih bagus itu. Di sana nunjukin gitu gimana stepnya dan bagus. Deschamps, salah satu yang mesti gua kredit dari Deschamps adalah dia bisa ngatur pemain yang cocok untuk lawan yang cocok. Iya, dan juga dia manajemen pemainnya bagus karena pemain bintangnya kayaknya nggak ada yang berantem di situ. Nggak ada yang berantem, ada satu pemimpin soalnya. Gila diktator. Ada satu pemimpin, semuanya hormat, dijamin. Wasit pun hormat. Tidak ada yang tidak hormat. Yes, pelatih sampai sungkem, sampai gini-gini. Dan itu bukan karena apa-apa, karena dianya perform juga gitu. Iya, jadi dengan leadership, lead by example. Jadi dia bukan cuma ngomong, bukan cuma ngasih tahu, bukan cuma nyuruh-nyuruh, tapi di saat tim butuh dia show up. Ya, tapi Mbappe kan sebenarnya nggak begitu kaget kan sih kalau dia perform di Piala Dunia. Justru yang mengagetkan sih Olise sebenarnya. Olise one of the best kan? Olise one of the best di Piala Dunia kali ini. Olise mungkin ini bukan breakthrough karena dia di Munchen juga udah terkenal dari pemain. Mungkin Ballon d'Or contender juga bahkan kan. Tapi gua nggak tahu dia sebagus ini gila dia. Emang ini bagus banget, tapi menurut gue sih kayak asis-asisnya tuh ya luar biasa sih dan dimaksimalin juga sama Mbappe dan Dembele gitu. Tapi kalau lu ngomong Ballon d'Or menurut gue kalau emang Prancis go all the way itu akan jatuh ke Dembele. I don't know. Menurut gue big match, impact di big match yang decisive moment itu penting banget menurut gue. 2 match itu bisa ngubah segalanya dalam race Ballon d'Or menurut gue. Kalau misalnya kita lihat ke belakang dan performanya konsisten Dembele sama Mbappe kayak gini, menurut gua
Mbappe bisa Ballon d'Or Menurut gua international turnamen tax menurut gua itu terlalu besar buat Iya, emang kita udah lihat sendiri kan Modric yang bisa menang Ballon d'Or, terus Messi juga 2 tahun Messi Ballon d'Or. iya padahal dia main di mana di klub gak jelas di PSG tapi dia bisa juara karena Piala Dunia gitu. Tapi bedanya adalah saingan Messi waktu itu nggak juara Piala Dunia. Ini saingannya sama-sama juara. Itu sebenarnya tricky. Itu bagus banget. Menurut gua semifinal sama final itu nentuin banget menurut gua siapa yang baru. Kalau tiba-tiba Mbappe kayak performa 2022 lagi clear menurut gua. Tapi makanya kita lihat tuh ntar gimana, itu menarik juga tuh karena ini sama-sama nih setim. Tapi kalau dilihat dari squadnya ya, mereka kayaknya udah bukan ngakuin ya, kayak udah semuanya ngasih tahu bahwa Mbappe main Mbappe Batman ya, dia main karakternya gitu, kita main biar ngebantu Mbappe golin karena Mbappe bagus, Prancis bagus, mutualisme. Iya. Dan Deschamps juga ngatur sistem buat itu bagus, tidak ada adu ego di dalam Prancis. Semuanya komplement each other gitu. Betul. Dan Mbappe juga iya dia ngejar bukan ngejar sih, dia top score, tapi dia bukan yang ngejar juga, dia dengan asis-asisnya banyak, dia selebrasinya pas gol lihat senang juga tuh. Bukan kayak mas-mas yang ngejar gol aja kan gitu. Yang lagi kena out banget gitu. I'm back. I'm back to Portugal. Udah pernah menang Euro. Oh iya, tapi udah menang Euro lo, Dim. Euro better than World Cup. Oke. Remember. Tapi Mbappe tadi kayak gue bilang, he leads by example. Dia punya 10 GA. Jadi pemain pertama yang bisa punya 10 GA di 2 turnamen dari 1966. Gak ada pemain, even Messi sekalipun. Mungkin Messi bakal bisa turnamen ini, tapi we'll see nanti. Jadi dia 10 GA di turnamen ini, dan turnamen sebelumnya juga 10 GA. 10 GA. Wah, dan total sama Prancisnya 100 GA. 27 tahun. Masih semifinal lagi kan? Semifinal. Dan Mbappe semifinal final. It's big time. Udah dia hat-trick, final sebelumnya golin juga. Gua rasa dia bisa masuk final dan go all the way. Ya, menurut gua salah satu main favorite lah Prancis ini gitu. Ya, dan not only the attacking side defensive side as well. Saliba, Upamecano itu benar-benar alot banget gitu. Dan Maignan juga, dengan adanya Maignan itu menurut gue Maignan tuh kalau bisa dibilang itu one of underrated goalkeeper ya. Dia soalnya nggak namanya tuh nggak sebesar kayak Courtois atau Lamens atau Donnarumma, Raya. Tapi dia bagus, Maignan tuh dari dulu udah kayak lagi lama banget kita lihat tuh kayak sebenarnya Maignan tuh udah bagus banget. Dia konsisten ngasih kita performa 8, 9 dan di World Cup kali ini bagus banget. Dia save penalti, Prancis cuma kejebolan 2 dan dua-duanya nggak ada salah mainan sama sekali. Kalau gue lihat Prancis kan nanti kita bakal ngomongin Spanyol. Nah, Spanyol kejebolannya 0 sampai kemarin lawan Belgia. Tapi Prancis gue lihat knockout mereka kejebolan 0. Ketika mereka lock in serius, mereka susah banget kejebolan. Dan gue lihat kejebolannya di group stage itu pas nyantai. Mereka kayak ngeremehin, tiba-tiba Norway bisa gol, tiba-tiba Senegal bisa gol. I think their defense. Ya, semoga kalau kayak gitu mah berarti semoga momen nyantai itu nggak terjadi lagi sih. Karena one goal can change anything kan. Sekarang. Dan di knockout mereka udah nunjukin itu. Mereka lock in menit 1 sampai 90 gitu. Jadi dan midfieldnya underrated juga. Midfieldnya juga kayak semuanya sebenarnya, depan, belakang, tengah tuh semuanya benar-benar underrated gitu. Kayak apa sih yang kita kalau lawan nih udahlah kasih aja pialanya ke Prancis. Ibaratnya begitu gitu. Iya, Haaland tuh udah ngomong di grup itu jujur dan fakta. Kayaknya Prancis menang lawan kita. Malah Prancis menang seturnamen. Menurut gap antara Prancis sama tim lain itu terlalu jauh. Menurut gua gap antara kan kita ada 4 kan, Spanyol, Prancis, Inggris sama Argentina. Gap 3 tim ini menurut gua dikit. Tapi gap sama Prancisnya beda jauh. Menurut gua gitu. Menurut gue gap antara 1 sama 2 itu jauh. Dan dengan performa kemarin gue nggak tahu siapa yang bisa stop dia. Gue rasa mungkin dengan next match selanjutnya ini kan lawan Spanyol ya. Tapi kalau dengar Lamin ngomong kan kita Spanyol yang knockout mereka. Yes. Di Nations League. Nation League and Euro as well. Ya, Euro juga kan. Euro dia kayak nge-knockout gitu. Ya mungkin Spanyol bisa mulai ngelawan dari permainannya Prancis mungkin. But different though. Mbappe in World Cup and Mbappe in Euro completely different player. Itu dia. Completely different player. Dan kalau lu lihat gimana lu cara stop Prancis. Kayak tadi gue bilang, bertahan kayak Senegal nggak bisa. Bertahan lu lebih ekstra harambol lagi, lebih nggak bisa. Lu main counter attack, menyerang, nyoba kuasain posisi kayak Maroko nggak bisa.
Dan lu ketemu back Saliba, Upamecano, nahan, lu jagain Dembele double team ada Mbappe, jagain Mbappe ada Olise, jagain mereka itu dua dan Barcola juga keren banget. Jadi I don't know who can stop them, but I think ada menurut gua satu ya, dan menurut gua yang mungkin bisa stop mereka, satu mereka sendiri kalau tiba-tiba main jelek, which is susah banget karena mereka konsisten dari grup sampai kemarin. Satu lagi adalah lawan dari Prancis, mereka harus punya difference maker, game changer, X factor, pemain yang extraordinary yang bisa change the game out of nothing, create chance, goal, assist out of nothing, dan mereka harus perform 10 out of 10. Kayak Yamal harus jadi Yamal di Euro, harus mirip-mirip kayak gitu. Jadi kalau mereka di 90 menit itu perform di prime peak 10 out of 10 mereka, menurut gue itu doang. Mungkin Yamal di Prancis atau Messi yang tiba-tiba perform kayak 2022 atau di Inggris. Tapi masalahnya juga itu nggak menjawab sih, karena walaupun dia ibaratnya satu orang dari musuh, dari lawannya Prancis nih perform banget nih. Nah, kalau Prancisnya perform juga, itu juga mengharapkan kayak performanya dari Prancis juga gitu. Kayak gimana cara stop mereka ya, menurut gue sih kita masih belum tahu, karena mereka sangat perfect sejauh ini. Kayak gue ngelihat itu benar-benar, ini tuh benar-benar lu nggak bisa berhentiin kayak kereta, udah lu nggak bakal bisa berhentiin karena mereka berhenti sendiri. Dan momentumnya mereka ya kereta kalau udah dapet momentum nggak ada berhenti. Ya kan berhenti. Tapi mungkin kalau ada, mungkin menurut gue gitu, soalnya as a team technically nggak bakal bisa, tapi harus ada performa. Lamine Yamal harus goal long range atau apapun itu. Kalau lu balik kayak gitu mungkin bisa, but I don't know, kayaknya nggak bisa. Ya, menarik untuk dilihat ya. Kita lihat gimana performa Spanyol. Ya, untuk Spanyol sih kalau kita lihat kemarin Spanyol Belgia ya. Belgia menang 2-1 kan. Tapi itu yang highlight di sini adalah udah nggak clean sheet lagi. Spanyol belum kegolan di Piala Dunia 2026, dia belum kegolan. Menurut gue itu luar biasa ya. Meskipun lawannya gitu tapi still nggak kegolan. Nggak kegolan tuh luar biasa. Lu clean sheet banyak banget gitu. Dan itu mungkin mereka bisa disebut backline terbaik di Piala Dunia tahun ini gitu. Nggak kejebolan ya. Habis itu juga kalau kita lihat dari sisi Belgianya nih, dari sisi Belgia ini kemarin mainnya tuh menyerang banget gitu. Dari De Bruyne juga nyerang, Trossard dan De Ketelaere gitu. Itu striker bagus juga tuh, yang baru mungkin ini his breakthrough, meskipun nggak gila banget performanya, tapi orang-orang jadi tahu gitu nama dia, dan orang-orang tahu Belgia tuh Lukaku udah habis, ada penggantinya gitu. Dan ya it's like a transition gitu dari Belgia yang dulunya Lukaku, De Bruyne, Kompany, Hazard, Golden Generation yang dulu, sekarang mulai pelan-pelan pindah, meskipun mereka masih ada, tapi I think it's their last World Cup. Lukaku, De Bruyne mulai pindah-pindah dari tadi Trossard, De Bruyne tuh Trossard is crazy, tapi De Bruyne Trossard terus aku ke De Ketelaere sama nggak crazy banget lah. Oke. Sama Courtois ke Lamens. Courtois ke Lamens gimana tuh? Courtois ke Lamens, aduh sebenarnya gimana ya? Dia kan blunder ya kemarin. Itu harusnya rutin save yang bisa ditangkap kan. Easy save. Cuman kalau gue ngambil POV dari fans, menurut gue lu harusnya nggak boleh blunder di saat-saat kayak gitu. Ini adalah momen lu gitu. Kita karena yang cederanya Courtois ya lu lah harapan satu-satunya gitu. Tapi kita harus lihat juga dari sisi pemain nih. Casillas kan pernah ngomong, Casillas ke ini kan ngeluarin statement bahwa kayak Lamens itu bukan kiper yang jelek, dan juga momen-momen kayak gini tuh lu harus bangkit lagi dan lu bisa jadi pemain yang lebih bagus lagi. Nah, kita bergantung sama mentalnya Lamens nih. Apakah dia bakal jadi pemain yang lebih hebat lagi atau dia kayak Karius? Gitu. Kalau dia kayak Karius udah Kholas finito selesai. Tapi kalau dia bisa bounce back, nah makanya next season di Man United penting banget. Next season di MU, dia punya season yang bagus musim kemarin, tapi next season itu show how tough Lamens is gitu. Yang starting bakalan Lamens atau Onana. Fans MU gimana lah? Kalau Onana apa Lamens? Dua-duanya blunder ya. Pilih aja dah. Kalau lu cadangan Onana ya flash. Lu udah ke Liga Turki, lu ke Liga India, Saudi. Assalamualaikum, sada dah mending dah kalau lu cadangan Onana. Itu tuh. Jadi pemain MU itu mau Lamens atau Onana gitu. Nah, sekarang kita ke match winner-nya. Mikel Merino. Wah, luar biasa. Fair enough. Arsenal
I don't know you have striker like that. Lagi. I don't know you have a and striker again. like that, bro. Nah inilah kalian nih pendukung-pendukung Spanyol berterima kasih sama Mikel Arteta. Itu yang nemuin tuh Merino tuh Arteta itu. Iya betul. Sebelum dijadiin striker dia golnya tuh dikit gitu. Dan setelah dijadiin striker di match Leicester itu dia non-stop goaling gitu. Gol terus ada aja momen golnya. Berarti itu blessing in disguise ya. Itu kayak lu lagi lagi gak punya striker tapi tiba-tiba Merino. Betul. Oke. Ini yang kedua. Tahu nggak yang pertama apa? Leno cedera, Martinez masuk. Sekarang Emi Martinez jadi juga Piala Dunia kan? Arsenal again. Oke, ntar kita ke Inggris. Kita ngomongin Madueke nanti. Oke, cuma ya betul. Dia kayak Drake say, turn 6 upside down into 9 now. Dia dari 6 ke 9 itu gue baru pertama kali lihat pemain gitu. Gak ada gue lihat. At least dari kayak Jude, dari attacking midfielder jadi penyerang. Dari Olmo mungkin jadi false nine, Ferran Torres. Tapi dari defensive midfield atau 8 atau 6 lah. Menurut gue Merino 6 lah ya awalnya dia puterin 6 jadi 9 dan perfect banget. Iya, itu kacau banget. Dan ini bukan sekedar sekali, 2 kali, enggak. Merino ini sering banget baik di klub ataupun di negara. Di Euro kemarin kayak gitu kan. Ya, Jerman, Euro kayak gitu. Terus Nation League as well, lawan Belanda kayak gitu. Terus winner lawan Prancis. Lawan Prancis ya. Ada gol juga yang banyak tuh golnya match-nya. Terus kemarin Portugal dan Portugal mungkin gue mau kasih highlight spesial tuh finishnya gila, klinisnya kalem kan, santai, bottom left corner, it's like Haaland type finish dan gila. Kalau lu orang yang nggak nonton bola lu tanya ini striker atau gelandang bakal bilang striker. Kalau nonton match Merino kemarin pertama, what a performance Merino, gila sih dia. Gimana clutch-nya juga. Pas Spanyol buntu, gue cuma lu punya 5 menit, oke, gue butuh 5 menit gue lakuin, boom, 2 gol, clutch, winners. Gila, itu benar-benar luar biasa sih. Kita nggak tahu, benar-benar sampai sekarang gue nggak tahu ketika Merino masuk tuh dia main posisi apa. Apakah dia di mid atau dia di striker? Nggak tahu, cuma digolin. Every time, right place, right time. Terus. Always. Kalau kita lihat, kita kan Merino dari kemarin yang bikin Spanyol menang kan, tapi yang harusnya diharapin yang bikin Spanyol menang menurut gua Lamine Yamal. Tapi I don't know, kemarin lawan Belgia menurut gua better, menurut gua main lebih bagus. Dia punya chance berbahaya, dia mulai gocek, bahkan beberapa gol pertamanya juga dari Priasis, tapi kayak Priasis dia ngoper ke Pedro Porro, ke Olmo di save, terus Fabian Ruiz rebound. Cuma kalau buat ukuran Lamine Yamal standar belum sih menurut gue. Iya betul. Gue juga ngiranya ketika di Euro itu gue lihat kan, gue kira Lamine Yamal tuh salah satu pemain yang dia akan bersinar di big stage gitu dengan pressure besar, dia akan semakin bersinar lagi. Cuman gue sedikit agak ragu nih. Sebenarnya kalau dibilang dia main jelek, enggak, dia main nggak jelek, tapi bukan. Tapi kalau kita lihat dia di Euro itu dia bisa gimana? Nah dia nggak perform seperti itu lagi gitu. Dan gol-golnya yang gila banget gitu. Gocek-gocekannya sampai dia kan diberikan julukan mini Messi gitu, Messi kecil gitu. Udah dimandiin sama Messi. Dimandiin Messi gitu. Kayak itu menurut gua dia performanya tuh di sini harusnya, dan sekarang dia perform di sini. Below expectation. Kalau lu lihat ini pemain random perform kayak gini lu bakal bilang bagus gitu. Iya, bagus. Tapi menurut gua 2 hal yang buat kita harus ekspektasi banyak banget ke Yamal. Satu, apa yang udah dia tunjukin waktu itu. Di big stage, di Euro, di klub semuanya. Kedua, kalau you talk a lot, kalau lu ngomong banyak, you have to back it up with performance, okay? Lu harus deliver. Kalau lu ngomong banyak, you have to walk the talk, gitu. Jadi lu harus perform kalau lu ngomong banyak. Jadi Yamal, come on, you need to step up kalau mau ngalahin Prancis. Ntar, menurut gua, the only one can save him, can save Spain is Lamine Yamal. Kalau Merino. Nih tapi kalau Wallahi kalau 3 kali itu tim Prancis keluar karena Merino, gue profile picture HP gue jadi Merino. Luar biasa itu. Sumpah Merino gila. Kalau misalnya itu auto mungkin kayak Fauzi-nya dia dari followers bapak naik jutaan, gila itu Merino. Gila banget itu. It's like Superman gila kalau bisa gue lawan Prancis mainan. But we'll see gitu. Kita kira-kira siapa yang bakal perform pemain Spanyol lawan Prancis. Itu bisa menarik banget sih. Gimana menurut kalian prediksi Spanyol dan Prancis? Gue don't miss it. Don't miss it. Dan kalau udah di kiri Inggris kita lihat nih. Di bagian kiri Prancis ketemu Spanyol, ada Inggris lawan Norway. Yang tadi malam.
tadi malam bisa menang lawan Norway. Underdog story has come to an end. Ya. Viking Row, Betul. stop. Thank you for the memories, thank you for the moments semuanya. Tapi Viking Norway ini Viking Row pulang. itu geser semuanya ya. Dia pulang. Haaland, what a turnamen, tapi Ya, tapi harus bagus berakhir banget, gitu ya. ya. Lu akan nyampe sampai certain point gitu kalau lu gendong tim mulu-mulu gitu. Iya. Jadi bakal ada titik jenuhnya dan Terbukti di match itu kayak lu nggak kayak satu, kalau ada satu tim atau negara yang digendong sama satu orang doang nih, itu pasti akan ada batasannya, pasti. tapi kita lihat batasan Jude Bellingham sampai seberapa ini. Nah, Again, itu. back to back brace. This guy, Gila Bellingham. this guy brace back to back. Dia jadi orang pertama yang break to back brace di knockout setelah Maradona. What? Dia jadi pemain termuda setelah Pele yang bisa back to back brace. Dia jadi satu-satunya orang di Inggris yang bisa cetak 6 gol di World Cup stage tanpa penalti. Satu-satunya gelandang di World Cup kali ini yang bisa skor 6 gol. Dia sekarang sama bareng Kane dan duduk di deretan teratas bareng striker Ya, itu top. Dan lu yang remehin Bellingham, yang Bellingham bilang replaceable, yang bilang just left Jude at home. Media Inggris gila banget. Berapa kali Bellingham harus buktiin lawan Slovakia, lu butuh momen, dia salto last minute. Kemarin di Azteca Stadium, lu butuh momen, dia buktiin lagi. Sekarang lawan Norway, one of the biggest underdog di turnamen kali ini, dengan Haaland, dengan backnya dan kipernya yang main bagus sepanjang turnamen. Again, he came in clutch with a goal, 2 goals as well from a midfielder. I mean, what a performance Bellingham. Iconic. Iya, gue nggak habis pikir sama orang-orang yang bilang kayak Bellingham gak usah dibawa atau Bellingham diganti aja. Itu kayak nggak make sense, mau diganti siapa? Gak ada yang selevel Bellingham menurut gue, itu pertama ya. Dan yang kedua, kita nggak bisa nge-highlight Bellingham golnya doang, karena dia pekerjaan dia Ada juga ya. kayak lu nggak bisa gol doang. Gol itu cuma sebagian. Lihat deh, lu lihat clearance dia, tackle dia, passing dia, kayak bagaimana dia membawa bola dari belakang ke depan. Dia bisa, itu benar-benar semuanya all of that is Bellingham gitu. All the dirty work Bellingham. Ya, Defense, Bellingham dia itu- nggak capek. Bellingham itu cuma diganti kalau emang udah mau bertahan. Yes. Kalau lu yeah. belum mau bertahan, Bellingham nggak bakal diganti. Iya, betul. Itu juga digantinya bukan dengan midfielder lagi, back. Iya, karena udah tactically gitu dan mungkin merasa udah oke, nyaman, kemarin akhirnya diganti gitu. Dan ya gitu, kalau butuh momen, Bellingham always kan gitu. Dan oh my days, Bellingham, I don't know how to talk about that. Iya, gue ada ini sih. Ini menurut gue salah satu hal yang kalau bisa dibilang mengejutkan sih, nggak mengejutkan banget, tapi mengejutkan gitu untuk Bellingham performance seperti ini. Betul. Jadi kayak gimana ya sebenarnya? Ini siapa sih bintangnya? Kayak Bellingham. Iya betul. Tapi satu yang mengejutkan mungkin dari Bellingham, dia nggak kartu kuning tadi. Itu kalau dia kartu bahaya banget kalau dia kuningnya miss. Alhamdulillah ya Allah. Jude Bellingham, you can do it against Argentina yang nanti kita bahas. Rasa bisa. Please. Tapi ya itu pertanyaan yang bagus, siapa kira-kira bintangnya? Iya, gue nggak tahu sih, karena Ken itu sering banget hilang di big moments gitu, kecuali Lon Como dia menyelamatkan gitu. Tapi dari 2 game kemarin yang nyelamatin Bellingham lagi gitu. Tapi ya, selain bintang Inggris ya, kita lihat juga gitu di Norway, bintangnya yang punya World Cup bagus banget, tapi sayangnya di match kali ini nggak terlalu berkutik apa-apa. Mungkin dia punya satu chance dan itu cuma ke tangan Pickford ditangkap gitu. Iya, itu yang gue sebut nih di video kita yang prediksi kan, kita prediksi quarter final. Jadi untuk menghentikan Norway ya lo harus deny bola ke Haaland, dan itulah yang dilakukan Inggris, dan mereka do it such a good work gitu. Kita kalau kalian lihat tuh Pantai Gading tuh melakukannya dengan baik, tapi mereka kecolongan. Haaland bisa ngegolin. Inggris benar-benar gak kecolongan, Haaland gak gerak banget, dia biarin Sorloth saksok tapi Haalandnya nggak dikasih gitu. Yang momen ini, yang momen Sorloth egois itu loh. Iya, itu ada satu momen gitu tuh. Itu kalau kalian lihat, itu Sorloth emang egois, gue akui. Tapi kalau dari POV-nya, dari sisi kanan nih, dari sisi Sorloth, itu emang agak susah untuk oper ke Haaland. Karena positioning back-nya emang maksa Sorloth itu ke kanan. Tapi Sorloth nggak mau ke kanan, dia mau nge-shoot. You have to pass it though. Sorloth lu harus sadar, lu kalau main sama Haaland dengan performa kayak kemarin, you are the karakter pendukung. Haaland is the main guy, main character. Lu harus passing gitu, dan 9 out of 10 or even 10 out of 10 di
turnamen ini dia bakal skor, Iya. dia bakal golin. Dan itu menurut gue positioning back yang bagus karena ibaratnya dia nggak ngasih passing pendek, lu nggak boleh passing pendek ke Haaland. Lu harus maju ke depan, lu crossing ke dalam atau lu maju ke depan nge-shoot gitu. Atau lu ke kiri, lu masuk ke tengah pakai kaki kiri or something. Menurut gue itu true pass bisa banget. Menurut gue both of them lah. Siapa backnya? Stone satu GH. Pokoknya backnya he does a good job gitu. Tapi di sisi lain lebih banyak ke Sorloth yang decision makingnya lu terlalu egois. Itu yang tadi gue omongin ketika dia udah memperlambat. Padahal kalau mau passing sebelum dia ngelambatin dia bisa passing, dia bisa terus passing. Dan gue yakin Haaland nyampe dan gol, dan kalau gol matchnya bakal beda banget. Iya, kalau Pickford maju mati Pickford gitu. Kayak apa? Wow, udah habis. Lu lihat Haaland lari kayak gitu udah takut deh. Dan coba kalau gol itu beda banget matchnya bakal kayak tadi sih. Menurut gue kalau tadi itu gol itu udah selesai. Inggris gak bakal bisa comeback menurut gue. Dan Haaland akhirnya karena ya itu tipikal Haaland ya, dia bisa nggak main bagus gitu. Kayak lawan Brazil menurut gua nggak main bagus juga 70 menit, tapi ada momen, dia punya momen, dia manfaatin momen itu, one chance udah kayak hiu nyium darah. Sekali lagi gue selalu analogin Haaland itu, dia take that chance gitu. Cuma kalau lu nggak datang dengan statistik, Haaland performanya nggak bakal bagus gitu. Iya betul. Dan akhirnya diganti gitu. Tapi gue juga bingung sih, segak bagus-bagusnya Haaland, menurut gue lu harus nunggu biar dia punya momen gitu. Bahkan momen itu bisa datang dari mana aja. Nah itu gue nggak tahu tuh kenapa diganti. Apakah gue rasa sih dia nggak mungkin minta diganti ya dari si Haalandnya, atau mungkin dari pelatihnya yang ngelihat emang Haaland ini agak kesulitan untuk come through the game gitu, untuk growing in the game-nya kayaknya agak susah berkutiknya, dia diputuskan untuk diganti gitu. Mungkin ya, gue nggak tahu karena apa, atau karena nggak bisa bilang. Tapi iya sih, kalau mungkin karena dia cedera, dia udah dipijit juga tuh. Oh iya, dia udah dipijit juga tuh pas di extra time pertama, mungkin udah nggak kuat, tapi kayaknya sih Haaland dia masih mau lanjut, cuma keputusan dari tim ya. I don't know, kalau menurut gue sih sampai dia bener nggak bisa harus dipaksain. Menurut gue ya, cuma fair enough udah diganti, oke. Dan nggak ada momen apa-apa gitu kalau nggak ada. Iya, kalau nggak ada nggak ada momen apa-apa. Tapi juga Haaland masih muda kan, dan gua rasa Norwegia bakal mulai ngejos ininya squad mereka banget nih untuk memfasilitas picknya Haaland ini. Ini gua rasa ini belum pick Haaland ya. Haaland masih bisa naik lagi. Iya betul. Dia masih 25 dan masih ada mungkin 2 atau 3 World Cup lagi bahkan kalau bisa konsisten. Dan dengan performa Haaland gini bukan cuma Haalandnya doang, tapi orang Norway, pemain Norway mulai inspire gitu dari Haaland dan mungkin bintang-bintang baru kayak Nusa tuh gue kaget Oscar Bob bagus. Pemain-pemain yang lain juga menurut gue bagus. Jadi mungkin ini bisa start Norway, bisa jadi mungkin kayak Maroko. Iya, kayak Maroko. Jadi kayak Kroasia juga. I don't know, tapi ya turnamen yang bagus buat Norwegia sih. Tapi bagus banget, tapi lawannya Inggris dan Tuchel juga bagus menurut gue. Bukan cuma pemainnya harus dikredit menurut gue tuh. Tuchel bagus. Iya, Tuchel bagus banget gitu. Pergantian pemainnya lagi-lagi ya. Ini gue bilang lagi-lagi masterclass substitution by Tuchel gitu. Dia tahu kapan harus ganti pemain dan pemain yang dia masukin itu berkontribusi. Kita lihat aja babak pertama, Saka masuk, Eze masuk, Saka, itu dua-duanya langsung kontribusi, mainnya bagus banget gitu. Reece James masuk, terus Jet Spence yang biasanya mainnya biasa aja, tadi tuh bagus banget gitu, dan sampai nyampe ke kotak penalti musuh dapat penalti, cuman walaupun di VAR ya kan, ini bagus banget mainnya. Gue nggak tahu itu, kayak ini masterclass Tuchel tuh terbukti lagi gitu bahwa dia tuh paham sama pemain-pemain yang dia bawa dan kapasitasnya masing-masing. Dan juga akhirnya Dan Burn masuk gantiin Bellingham. Ketika Dan Burn udah masuk, itu benar-benar lu udah nggak bisa crossing musuhnya. Kita bisa lihat lawan Meksiko begitu, dan sekarang lawan Norway juga crossing nggak ada. Clearance-nya setengah lapangan Dan Burn tuh. Iya benar. Dia nyundul dari kotak penalti, dia bolanya sampai kiper musuh. Kalau lu lihat lawan Meksiko udah diuji kayak gini, menurut gua ujiannya tambah ringan lawan Norway dengan crossing yang ringan. Tapi itu Dan Burn dan satu lagi Rodgers juga. Yang dia bisa substitutionnya bagus banget. Selain dari golnya Bellingham ya, yang karena Rodgers, menurut gua dia main bagus. Dia buat opsi pemain Inggris di depan punya lebih. Bukan cuma Kane Haaland, bukan cuma Kane Jude, tapi ada Rodgers juga yang banyak. Dan dia under pressure bagus, build up bagus, santai, dan akhirnya momen yang paling teringat adalah yang golnya. Dia shoot spekulasi persis banget sequence sama Kubarsi kemarin, dan dua-duanya persis. Yang nge-shoot persis, ke-shoot ke kiper, bola gampang, dua-duanya sama-sama blunder kipernya, Lamen sama kiper Norway, dan Jude sama Merino sama-sama right place right time. Iya, kayak place kayak easy tap in dan gol. Tapi lu harus bukan itu easy gitu, lu harus ada di tempat yang tepat dan gak semua pemain bisa gitu. Kayak itu
secara finishing untuk mereka ya udah tinggal tap in doang. Tapi untuk mendapatkan posisi untuk finishing itu susah juga. Betul. Untuk Morgan Rogers juga come to Arsenal ya. Kaget mau akan naik. Gantiin siapa? Gitu. Gantiin siapa? Kan Trossard jadi dijual. Oh ya, oke. Trossard, Martinelli udah mau dijual. Oh, jual juga. Oke. Martinelli oke. Ya mungkin menurut gua Rogers bagus buat Arsenal. Profiling bagus, terbukti di Prem, tapi menurut lu berapa harganya buat Rogers? Nah itu dia tuh untuk Rogers sih kan dimiliki mahal banget. Iya makanya urusan kan. Is it worth it? Ya, menurut gua enggak sih. Berapa? How max? Berapa maksimum? Menurut gua maksimumnya 80 lah, 70 80 lah untuk pemain Inggris soalnya. Nah itu masalahnya. Itunya udah. Itu masalah susahnya English tag plus sekarang inflation is crazy. Lu dapat pemain 100 tuh baru dapat pemain bagus. Kalau lu dapat 80 dapat Gonzalo Ramos sekarang. 80 dapat Gordon. Lu kalau mau Rogers I think you need to 90. Kemarin itu siapa yang beli pemain Chelsea yang kagak pernah main tuh Santos tuh, siapa yang beli tuh? Nah nggak tahu siapa tuh itu siapa? Makanya maksud gua main tuh harganya segitu sekarang. Inflation semua. Jadi menurut gua mungkin kalau kita selalu lihat zaman dulu 80 dapat Ronaldo, Bell, tapi sekarang udah nggak bisa gitu. Jadi you need to spend 100M plus buat dapat pemain bagus. Dan itulah, tapi kalau kita lihat lagi ya, yang paling diingat dari Inggris ini kan adalah ketika pengumuman squad. Nah, sekarang masih dipertanyakan gitu squad itu kayak gitu. Mungkin gue masih bisa mempertanyakan kayak lu kenapa nggak bawa Trent, Maguire, Lewis Hall as well having an unbelievable season. Kenapa lu bawa Henderson? Paling itu doang kan? Iya betul. Kayak kalau ada orang-orang yang kenapa Foden nggak dibawa, kenapa Palmer nggak dibawa, ya lihat aja. Tuh nggak perlu kayaknya. Ada Rodgers, ada Gordon. Argumennya adalah game changer karena Palmer masuk tuh bisa ganti itu semua. Cuma kita lihat di Inggris turnamen ini there's enough game changer sih menurut gue, dan dibuktiin dengan Rodgers yang bisa buat gol kedua, dan ya pemain lain juga bagus. Eze bagus juga mainnya. Spence menurut gue kalau dia udah buktiin lagi dan lagi, lu gak bisa pertanyaan itu sih. Lu gak bisa lagi mempertanyakan itu. Tapi ntar biggest testnya nanti sih lawan Argentina yang nanti kita bahas Messi. Cuma gimana kunci ngalahin Argentina? Pastinya Inggris lagi-lagi mereka kan ngandelin Kane, Jude gitu, crossing, kira-kira siapa yang ada di box. Kadang Kane narik orang, Jude di tengah, kadang Jude yang crossing, ada Kane di tengah. Cuma dengan performanya dua-duanya yang bagus banget dan dua-duanya dengan 6 gol, who is the main man gitu. Prancis kita tahu ada Mbappe, Spanyol kita tahu ada Yamal maksudnya. Terus kalau Inggris ada siapa? Siapa? Who is the main guy? What do you think? Saka bisa gak sih? Yo, yang sakit aja sama gue. Iya makanya lu. Ayo Saka you are not the main right wing. How are you gonna find it? You're not even main right wing gitu. Menurut gue main gayanya masih Ken sih sebenarnya. Karena kalau kita bicara narasi ya, ini adalah Piala Dunia terakhir Ken menurut gue. Ken 4 tahun lagi menurut gue nggak bakal main sih udah. Kalau Jude is masih gila, masih 23. 23 masih. Jude kan? Iya, masih bisa dibilang bintang muda. Kalau Ken kan udah nggak muda gitu. Ini adalah Piala Dunia terakhir Ken, dan Ken yang diberikan band kapten, dan juga gua rasa masih Ken di sini untuk bintangnya. Karena walaupun Ken ngilang-ngilang di Big Bash, tapi gue yakin masih ada momen-momen yang emang nggak kelihatan di pertandingan itu, dan itu berpengaruh dari Ken juga gitu. Bellingham maybe the next star. Menurut gue Bellingham adalah the next big star from England gitu. I think he's already star gitu buat sekarang dengan performanya, dan bukan di turnamen ini aja, Euro kemarin dia buktiin, dan di Piala Dunia kali ini di mana mungkin lawan Kongo lu lihat juga Harry Kane is big guy, cuma di saat-saat yang susah banget Azteca Stadium 2 gol, lawan Norway 2 gol, dan semuanya all the dirty work defense Bellingham do it gitu. Jadi I think it's Bellingham, you know. Menurut gua meskipun semudah itu nggak batasin pemain buat jadi star kayak Yamal di Spanyol. Menurut gua ya itu masih Bellingham sih. Bellingham main guy. Mungkin orang banyak yang bilang Kane karena seasonnya di Munchen yang gila banget. Dia udah ngebalap Ronaldo di gol terbanyak in one season. Tapi in this tournament, the big moment, knockouts, gue masih pilih Bellingham. Secara narasi juga Ken. Itu ya tadi. Narasi aja sih yang menang ini. Tapi buat gue Ken. Gimana menurut kalian? Siapa main guy Bellingham? Ken, drop down in the comment section. Ken, Bellingham atau Madueke. Chill. Nah, ini yang next lagi yang menurut gue menarik juga nih. Argentina dan Swiss. Wah, gua rasa tuh Argentina sebenarnya bisa main ini kan.
Tahu. Lu harus Swiss lawan 10 pemain. Come on, bro. Argentina, lu harus sampai kapan scrap out lawan tim-tim kayak gini gitu. Lu harus sampai kapan ngandelin momen-momen atau digendong. Kemarin digendong Messi, mungkin sekarang ngandelin gol brilian dari Julian Alvarez. Lu ya Mesir, bener. Swiss, gue nggak tahu. Gua rasa tuh kemarin gue kira emang sih nggak ada game mudah lagi, tapi gue kira bisa menang nyaman kayak 2-0 gitu atau 1-0 gitu, ya udah aja gitu. Tapi lu bisa dah, lu udah 1-1 nih, lu sangat beruntung kena kartu merah itu. Especially 10 man lawan 10 man. Iya, karena ketika momen mau di kartu merah itu mau diobok itu, gue yakin. Wah, iya, sumpah. Bener deh. Sumpah. Kalau itu nggak kartu merah itu benar-benar ya Allah. Gue nggak tahu sih gimana itu. Kenapa? Wasit save the day, referee save the day. Anak FIFA. Nah, I think ya itu layak kartu merah. Kartu merah itu karena diving. Tapi bukan kartu merah langsung kan, 2 yellow. Yellow pertama completely deserve, tapi dan yellow kedua menurut gua agak a bit harsh menurut gua. Emang yellow gitu, cuman kadang tuh ada kebijakan dari wasit. Iya, especially in that kind of game, in that kind of magnitude gitu, di match sebesar itu mungkin bisa sedikit lower, tapi menurut gua kalau itu ke tim besar nggak digituin menurut gua. Just my personal opinion. Ini bukan kayak Argentina setting atau apapun, tapi ini kayak psikologi wasit aja, kayak biasanya lebih bias ke tim besar, apalagi kalau ada superstar di situ. Iya, tapi subconscious mereka tuh under pressure. Tapi ini wasitnya kalau nggak salah dari Portugal kan? Ya. Nah, jadi masih di setting kan nih, wasit tuh Portugal. Terus Messi ngomong apa tuh wasit itu? Iya, katanya kalian lihat kan yang ada ini, yang Messi lagi ngomong sama wasit yang gini-gini tuh. Nah, itu kalau nggak salah tuh ketangkep sama Mike wasit tuh, kayak don't disrespect me gitu. Jadi jangan lu ngomong sama gue, jangan disrespect gue lah dengan cara lu ngomong gitu. Ke wasit Portugal ya. Wasit Portugal luar biasa. Gila, wasit pemain di Portugal semuanya dihabisi Messi. Jadi coba ya kayak gue bilang gitu, misalnya Messi yang harus gendong bola Argentina ya, kita bicara juga dari kemarin gendong. Kali ini he has a good game, assist di pertama, tapi winnersnya sebelum 3-1 itu dari Alvarez. What a goal! Itu benar-benar. Buat gue jujur, gue gak kaget. Lu lihat di La Liga, you have to see it. Lu lihat golnya lawan Barca di Copa del Rey, gila banget left foot. Terus lu lihat lawan Madrid di Champions League kayak gitu, persis mirip bola Cape Verde kemarin. Dan gue lihat kayak gini, nah, this is the Julian Alvarez I know gitu. This is the Julian I know. Akhirnya. Tapi kayak kalau dibilang kaget itu ya kaget itu karena dia melakukan itu di waktu yang seperti ini gitu. Di match ya, akhir-akhir udah capek loh, dia masih begitu gitu. Itu luar biasa banget sih. Dan apalagi sebelumnya dia bukan yang perform bagus banget, kadang di cadangan, tapi kali ini nunjukin siapa striker inti di semifinal nanti. Itu juga baru gol pertama dia kan ya? Gol pertama dia itu. Di campaign 2022 dia bagus banget, golin banyak 4 kalau nggak salah, tapi ini gol pertama. Dan I think dia harus jadi striker sih. Iya, menurut gue juga harus dia sih. Menurut gue udah nggak Lautaro lagi. Menurut gue sudah waktunya Alvarez starting gitu. Dan tapi kita ngebahas lagi Argentina dan wasit ya. Kita kartu kuning nih dengan bias-biasnya wasit. Lo tau nggak? Untuk Argentina ini adalah kartu kuning pertama mereka di Piala Dunia tahun ini. Dari group stage dari awal. Ini kartu kuning pertama setelah 68 kali foul. Ini kartu kuning pertama mereka. Serius? Iya. Bahkan gimana caranya Cristiano Romero dapat kartu kuning? It's crazy. Itu Romero doesn't get any single yellow card. It's crazy. Dengan cara mainnya dia, gue lihat di Spurs gimana dia mainnya, lawan kemarin lawan Mesir gimana, it's crazy. The fact that Romero nggak punya yellow card sama sekali sih. Ya, jadi kayak sebenarnya kan narasi Argentina dibantu wasit, dibantu FIFA tuh kayaknya gue nggak tahu ya, kayak ada sebenarnya kayak ada pembahasannya gitu, ada argumentasinya karena hal-hal seperti ini gitu, kok bisa gitu. Meskipun kadang orang-orang berlebihan, tapi kayak ada yang bisa, betul juga, tapi I don't know about setting dan lain, tapi ya pasti menurut gue ada bias tersendiri. You can't deny that menurut gue. Wasit, menurut gue dan wasit subconscious gitu, secara nggak sadar mereka akan bela tim lebih besar, terutama ada Messi gitu. Menurut gue kayak gitu sih. Ya, tapi tetap ini juga ya, ini mungkin Piala Dunia terbaiknya Swiss ya, dia udah sampai quarter final itu
well played banget, ini memorable banget dari Swiss. Gua rasa Swiss masih bisa berkembang lagi, banyak bintang-bintang muda juga gitu yang dipimpin oleh Xhaka juga kan tadi ya. Manzambi, terus Embolo yang sayang kartu merah tadi. Akanji, backline-nya masih bagus, ada Kanji, ada Kobel juga kipernya. Christian Rodriguez yang mungkin World Cup terakhir, tapi Zakaria bagus juga. Zakaria bagus. Dan ya mungkin Swiss bisa melaju jauh juga nanti di next World Cup ya. Gue rasa Swiss bisa jadi lebih kuat dan harus dihentiin pakai kartu merah gitu dengan bangersnya Alvarez. Jadi Swiss ya harus bangga lah dengan performa ini. Menurut gue bangga gitu. Ya memorable lah buat Swiss. Dan untuk Argentina nih, gue jadi agak ragu karena ngalahin 10 orang Swiss dengan 10 orang yang harusnya Argentina di atas kertas menang kan. Yep. Argentina yang dijagokan gitu. Tapi lu melawan Swiss 10 orang, lu butuh extra time. Itu gue bingung gimana lo lawan Inggris nanti karena Inggris itu kalau gue bisa bilang ya, Argentina itu secara permainan dia itu nggak bagus-bagus banget ya. Dan ketika momen kayak tadi terjadi nih, yang Messi itu nggak benar-benar gendong, Messi nggak yang ngegolin, nge-assist, nggak. Kalau itu terjadi lagi lawan Inggris, kalau Inggris itu bukan Swiss ya. Terjadi lawan Inggris dan Inggris diberikan kesempatan itu habis bener deh. Nggak bisa, menurut gue Argentina nggak bisa main kayak tadi untuk lawan Inggris. Dan kalau masih main kayak tadi, selesai gitu. I mean Embolo is not Kane gitu. Lo kalau kasih Kane chance, gitu. Dia pasti bisa manfaatin itu. Ada Jude yang mereka pemain-pemain yang punya satu momen langsung gol. Satu momen mereka bisa ubah pertandingan. Jadi kalau Argentina main kayak tadi nungguin gendong Messi yang ada batasnya juga gitu. Dia udah gendong dari 2014, 2022. Come on guys, perform. I mean, come on, De Paul, Enzo gue tau lu golin, tapi come on, play better. McAllister golin juga, tapi you can do better. Menurut gue performa kayak tadi harusnya better kalau mau menang lawan Inggris gitu. Dan gue jujur aja, I hold my hand up, gue prediksi Argentina jadi underperform ya di World Cup kali ini. Gue buat video tentang itu, tapi ya dia bisa sampai semifinal, ya gue gak bisa bilang mereka underperform sih. Tapi mungkin yang tepat adalah below expectation. Mungkin below expectation dan it's kind of underperform karena lawan-lawan yang kayak gitu menurut gue sih. Lawan-lawan yang kayak gitu menurut gue. It's kind of ish but not gitu. Jadi bukan lawan tim besar kan. Iya, maksud gue. Mungkin bisa dibilang juga lawan Inggris nanti mungkin pertama kalinya Argentina diuji. Iya betul. Jadi coba ya nih Argentina jangan ngandalin gendongan FIFA gendongan Messi. Messi. Salah. Messi. Iya, tolong lah. Kasihan dia udah gendong dari lama banget. Jadi pemain-pemainnya, lu nggak bisa nunjukin heart sama mentalitas doang. Lu nunjukin kualitas juga gitu. Tapi fair enough, Julian Alvarez akhirnya step up tadi. Dan ya akhirnya Messi kayak pundaknya ringanan gitu. Lu jangan nangis ketika Messi ngegolin doang. Lu yang ngegolin gitu. Nangis kalau Messi ngegolin. Tolong. Kasihan Messi. Dan Argentina kita lihat gimana nanti lawan Inggris. Their biggest test yet. I mean, their only test menurut gue dari grup stage sampai sekarang. Tapi siapa yang comes on top? Messi atau Bellingham, Kane, or any other players? Who knows gitu. Tulis di kolom komentar. Menurut kalian gimana prediksi Inggris lawan Argentina, sorry. Dan lu, quick prediction ya. Kita mulai dari Kiki dulu kan. Yes. Prediksi gue Prancis 2-1. You think Spanyol dapat gol? Gue rasa Spanyol dapat gol. Mungkin bisa jadi yang seperti kita bahas lagi Yamal. Mungkin bisa Yamal. Yamal menurut lu perform? Gue rasa gol pembuka akan datang dari Spanyol. Oke. Dan nanti Prancis akan lebih menyerang lagi. Menurut lu gimana? Siapa Prancis? Lu bilang gol? Of course Mbappe. Mbappe. Kiki dua-duanya? Yes. Wow, it's a big performance di semifinal 2 gol, gila sih. Dembele berani golin. I mean Mbappe ngasih itu ke Dembele, tapi semifinal, gue kayaknya mesti sama sih. Gue sama kayak 2-1. Menurut gue Spanyol berbahaya juga terutama di set piece. Menurut gue golnya bakal di set piece karena it's too hard buat nembus pertahanan Prancis. Menurut gue kalau nggak Laporte, Kubarsi yang bakal cetak gol. Tapi di Prancis menurut gue Mbappe golin tapi nggak 2. Nah yang keduanya mungkin Dembele, Olise menurut gue dia belum golin ya. Cuma antara Dembele atau Barcola. Mbappe dan Barcola ketika Spanyol asik nyerang dia ajak sprint counter attack Barcola. Menurut gue Oke. Gimana menurut kalian? Taruh di kolom komentar. Dan Inggris tadi next ya. Kita balik.
kalau ngelihat performance Inggris dan Argentina ya, karena ada kekuatan the power of Messi nih, gue masih mempertimbangkan Messi bakal gendong. Gue rasa 1-1 dan adu penalti. Bukan sontok di adu penalti. England. Oh, oke, berarti Inggris Prancis di final. Ya, Inggris Prancis di final. Iya, gue setuju juga Inggris Prancis di final. Menurut gue, Messi udah mulai susah, tapi menurut gue bakal perform juga. Tapi gue rasa Inggris nggak butuh adu penalti, dan gue rasa 2-1. 2-1. Messi golin. Nah, Messi, assist. Minimal assist atau golin, dan Kane menurut gue bisa perform di situ. Ya, Ken harus muncul sih di game-game seperti Iya. ini. Ken tuh harus muncul. Dia harus nunjukin dia leader gitu. Ya, dia harus nunjukin di big games dia perform juga. Yeah. Di Kongo kemarin udah, it's time again the big guys, Yeah, the big boys. Sekarang Argentina. biggest test Argentina, you have to step up. Ya, betul. Turnamen yang gila, quarter final yang keren banget, Luar seru, biasa. ada drama. Tapi satu yang menarik, beda sama World Cup sebelumnya, gak ada underdog sekarang. Iya, 2010 ada Uruguay, 2014 ada Belgia, Iya, 2018 Kroasia, 2022 ada 2 malah, Maroko sama Kroasia. Kali ini nggak ada big nation semua. Iya, Argentina, negara besar. Inggris, Prancis, Spanyol. Semuanya udah pernah menang Piala Dunia, jadi kita nggak bakal dapat juara baru. Yes, oke. Gimana, siapa menurut kalian yang akan juara di Piala Dunia kali ini? Iya. Tulis di kolom komentar. Tulis kolom komentar kita dan Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Kalau kalian suka, and don't forget to subscribe untuk dapat konten-konten seperti ini. Oke? Oke. Thanks for watching and goodbye.